نبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى آله وأهل بيته وزوجاته وذرياته وصحبه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين ثم إلى الملائكة المقربين ثم إلى أرواح خلفاء الراشدين وأئمة المجتهدين ثم إلى أرواح جميع الأولياء خصوصا لروح الشيخ عبد القادر الجيلاني وأولياء ثم إلى أرواح مشايخنا وأساتذتنا وآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وإخواننا وأخواتنا وأقربائنا وقراباتنا والخادرين والخادرات ثم إلى أرواح من أسس هذا المسجد باكن سبه ووصوله وفروعه ومن انتسب إليه ونخص خصوصا إلى مؤلف هذا الكتاب لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina he eling-eling wong akeh amanu kang padha beriman sapa alladzina bil uqudi kelawan aufu padha nuhonono sapa sira kabeh. Aufu padha nuhonono sapa sira kabeh bil uqudi kelawan pira-pira janji. Ukhillat wis dihalalaken lakum kedue sira kabeh apa bahimatul an'ami hayawan rumangkang rupa binatang ternak. Illama kejaba hayawan-hayawan yutla kang bakal dibacaaken apa emma alaikum ing ngatasi sira kabeh ghaira mukhillis saidi khali ora ngalalaken berburu wa antum khali utawi sira kabeh iku hurumun pira-pira wong kang ihram. Innallaha saktemene Allah iku yahkumu ngukumi sapa Allah ma ing perkara yuridu kang ngarepaken sapa Allah ing ma. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu wahai orang-orang yang beriman aufu bil uqud penuhilah janji-janji. Ukhillat lakum bahimatul an'ami telah dihalalkan bagi kamu bahimatul an'am binatang ternak. Illa ma yutla alaikum kecuali binatang ternak yang akan dibacakan kepadamu. Ghaira mukhillis saidi wa antum hurum dengan tidak menghalalkan
berburu binatang buruan, wa antum hurum, sementara kamu dalam keadaan ihram haji atau ihram umrah. Innallaha yahkumu ma yurid, sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan apa yang beliau kehendaki. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, ayat menika pertama nerangaken dumateng kita bahwa kita diperintah untuk memenuhi janji-janji, baik janji kita kepada Allah, janji kita kepada sesama manusia, maupun janji kita kepada diri kita sendiri. Niki wajib dipenuhi. Janji kita kepada Allah rupa napa? Janji kita kepada Allah itu terjalin ketika kita beriman kepada Allah. Setiap orang yang beriman kepada Allah pasti dalam hatinya berjanji bahwa dia akan mengikuti perintah-perintah Allah, akan mentaati perintah-perintah Allah. Nah, janji itu harus dipenuhi, gitu. Janji itu harus dipenuhi. Demikian kemudian seperti apa lagi? Seperti nazar. Nazar itu juga wajib dipenuhi. Nazar itu segotnya atau bentuk perkataannya yaitu lillahi alayya an, umpamanya an asuma asyara ayyamin, karena Allah wajib bagi aku untuk berpuasa 10 hari jika aku berhasil begini. Nah, orang yang mengatakan begitu itu berarti nazar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika dia sudah bernazar semacam itu, maka nazar itu merupakan janji, dan itu harus dipenuhi sesuai dengan ayat ini, aufu bil uqud, yaitu penuhilah janji-janji. Demikian pula janji kepada manusia juga harus kita penuhi. Janji kepada diri kita sendiri pun juga wajib kita penuhi. Ya, wajib kita penuhi. Wa hiya jami'u ma alzamahullahu ta'ala ibadahu minat takalifi wal ahkami ad-diniyah. Apa janji-janji itu? Dalam ayat ini disebutkan jami'u ma alzamahu, seluruh apa yang diwajibkan oleh Allah kepada hambanya. Seluruh apa yang diwajibkan oleh Allah kepada hambanya itu adalah merupakan janji kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian nama yaqidunahu fima bainahum min uqudil amanati wal muamalati wa nahwiha. Dan janji kita kepada manusia adalah janji-janji yang kita buat, perjanjian yang kita buat dengan sesama manusia, berupa min uqudil amanati, itu berupa janji melaksanakan amanat, wal muamalati, dan hubungan kerja dan lain sebagainya. Sekali lagi, kalau kita berani berjanji, maka janji itu harus kita penuhi. Kalau kita melanggar janji, berarti tidak menepati janji, maka itu ada kafaratnya, ya. Jadi ada kafaratnya. Kafaratnya apa? Kafarat melanggar janji ini tuh, yaitu memberikan makan 10 orang miskin, atau memberikan pakaian kepada 10 orang miskin, atau memerdekakan budak. Kalau semuanya itu tidak mampu dilakukan, maka berpuasa selama 3 hari, baik berturut-turut atau tidak. Niku melanggar sumpah atau melanggar janji niku kafarnya kados mekaten. Bila napa janji itu disertai dengan, atau sumpah itu disertai dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika sumpah itu disertai dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian kita melanggarnya, kita tidak menepati sumpah itu, sumpah atau janji gitu,
maka kita wajib membayar kafarat. Sekali lagi kafaratnya yang pertama yaitu pilihan antara 3 perkara, yaitu memilih antara memberikan makan kepada 10 orang miskin, atau memberi pakaian kepada 10 orang miskin, atau memerdekakan budak. Kalau itu semua tidak mampu dilakukan, maka kafaratnya pindah, yaitu pindah berpuasa selama 3 hari, baik secara berturut-turut atau secara dipisah-pisah. Lajeng ukhillat lakum bahimatul an'am, telah dihalalkan bagi kamu bahimatul an'am, yaitu binatang berkaki 4 yang berupa binatang ternak. Terus binatang ternak niku dipun halalaken oleh Allah dumateng kita sedaya. Napa binatang ternak niku? Binatang ternak inggih menika rupa unta utawa sapi utawa kambing, ya, domba utawa kambing. Jadi ada 4 binatang ternak itu, ada 4 jenis, yaitu unta, kemudian sapi, lalu domba dan kambing. Kemudian para ulama ada yang berpendapat bahwa makna binatang ternak itu diperluas, yaitu seluruh binatang diperluas, yaitu bahwa seluruh binatang yang menyerupai binatang ternak atau yang mendekati sama dengan binatang ternak dalam segi memamah biak, memakan tumbuh-tumbuhan, wa adamil anyabi, dan tidak mempunyai taring, itu hukumnya halal untuk dimakan. Ya, hukumnya halal untuk dimakan. Terus semua binatang darat yang tidak bertaring, yang tidak ada siungnya, itu halal untuk dimakan. Jadi kados napa? Nggih kados 4 niku wau, terus ditambah seperti banteng men nggih. Banteng itu kan mboten enten siunge gitu. Lalu jerapah umpamanya, niku nggih halal. Kemudian rusa, kemudian humuril wakhshi, yaitu napa jerapah apa? Keledai nggih. Sing loreng-loreng niku napa? Kuda loreng niku nggih, napa? Niku nggih halal gitu. Karena tidak ada siungnya. Tetapi untuk binatang-binatang berkaki 4 yang ada siungnya, itu hukumnya haram untuk dimakan. Hukumnya haram untuk dimakan, seperti macan dan yang semacamnya, macan dan semacamnya, seperti beruang, luwak, kucing, ya. Dan itu semuanya ada taringnya. Karena ada taringnya, maka hukumnya haram untuk dimakan. Jadi seluruh binatang, jadi semua binatang pada waktu hidup itu semuanya suci. Jadi seluruh binatang ketika hidup itu suci, kecuali anjing, babi, dan berkisar antara anjing dan babi, lajeng berkisar antara anjing dan binatang suci yang lain, dan berkisar antara babi dengan binatang suci yang lain. Seandainya ada kambing senang dengan anjing gitu, terus dari senang itu akhirnya menghasilkan anak, maka anak itu adalah anak antara anjing dan kambing, dan anak itu adalah najis gitu. Jadi anak itu adalah anak kambing dan anjing itu adalah najis. Demikian pula apabila ada kambing kemudian kawin dengan babi, kemudian punya anak, maka anaknya itu adalah
hukumnya najis meskipun dia berbentuk kambing. Meskipun dia berbentuk kambing, hukumnya adalah najis. Jadi sekali lagi semua binatang ketika hidup itu adalah suci, berhukum suci, kecuali 5 perkara tersebut, yaitu anjing, babi, kemudian anak antara anjing dan babi, kemudian anak antara anjing dan binatang suci yang lain, kemudian anak antara babi dan binatang suci yang lain. Nah, kemudian ketika binatang itu menjadi bangkai, mati dengan sendirinya tanpa disembelih itu, maka hukumnya berubah menjadi najis semuanya. Jadi bangkai itu najis kecuali manusia, kemudian ikan dan belalang, itu yang tidak najis. Jadi binatang yang suci baik ketika hidup maupun ketika mati, ketika menjadi bangkai, itu hanya ada 3, yaitu manusia, kemudian belalang dan ikan. Dan tidak semua binatang yang suci itu halal dimakan dagingnya. Tidak semua, berarti ada sebagian binatang suci yang halal dimakan dagingnya, dan ada sebagian binatang suci yang tidak halal dimakan dagingnya. Ya, seperti tadi, berarti kucing itu meskipun suci itu tidak halal dimakan dagingnya. Karena apa? Karena dia mempunyai gigi taring. Tikus semuanya niku suci, ketika hidup suci, dan dia tidak halal untuk dimakan dagingnya karena bertaring. Demikian pula macan, singa, dan seterusnya, itu semuanya karena bertaring maka tidak halal untuk dimakan dagingnya. Jadi ukhillat lakum bahimatul an'ami, telah dihalalkan kepadamu, telah dihalalkan bagi kamu binatang berkaki 4 yang berupa binatang ternak atau yang menyamai binatang ternak, atau yang menyamai binatang ternak dalam segi apanya? Dalam segi memama piak dan dalam segi tidak punya gigi taring, tidak punya gigi taring. Lajeng illa ma yutla alaikum, kecuali binatang-binatang yang akan dibacakan kepada kamu semua dalam surat berikutnya, maka itu adalah haram. Seperti bangkai, ya, bangkai dari binatang-binatang suci itu, dan itu bangkainya adalah menjadi haram. Kemudian bangkai itu nanti terbagi-bagi, ada yang bangkai karena ada yang mati karena dicekik itu, atau dipukul, atau karena jatuh dari atas akhirnya mati, dan itu menjadi bangkai. Meskipun itu binatang ternak, tetapi kalau dia sudah menjadi bangkai dengan cara apapun, pokoknya gak disembelih itu, gak disembelih dengan tidak disembelih secara syarak, maka itu adalah haram untuk dimakan. Kenapa ya? Karena najis ya. Jadi sudah dikatakan bahwa semua binatang ketika hidup adalah suci, hukumnya suci kecuali 5 hal tersebut. Tetapi ketika menjadi bangkai semuanya adalah najis. Semuanya adalah najis, sehingga tidak boleh dimakan kecuali manusia, kemudian belalang dan ikan. Maka ketiga jenis binatang itu baik pada waktu mati atau pada waktu suci, itu pada waktu mati atau hidup, maka hukumnya adalah suci. Kemudian ghairu mukhallis shaidi wa antum hurum, dengan tidak menghalalkan memburu binatang buruan, wa antum hurum, sementara kamu dalam keadaan
ihram haji atau umroh. Jadi ketika seseorang dalam keadaan ihram haji dan umroh, maka dia tidak boleh memburu binatang buruan. Kalau dia memburu binatang buruan, meskipun binatang buruan itu termasuk al-an'am, termasuk menyerupai binatang ternak, maka itu adalah haram, menjadi haram bagi orang yang ihram tersebut. Jadi ada orang yang ihram haji atau ihram umroh, kemudian dia melakukan pemburuan terhadap binatang buruan, umpamanya binatang buruannya berupa banteng ya. Bagaimana meskipun itu banteng yang menyerupai binatang ternak, maka haram untuk dimakan. Kenapa? Haram untuk dimakan oleh orang yang sedang ihram tersebut. Ya kenapa? Karena orang yang ihram dalam keadaan ihram tidak atau diharamkan untuk memburu binatang buruan, sehingga hasilnya juga haram untuk dia makan. Hasilnya adalah haram untuk dia makan, meskipun binatang itu adalah termasuk binatang ternak. Niku yang dimaksud ghaira mukhillis saidi wa antum hurum. Innallaha yahkumu ma yurid. Sesungguhnya Allah itu menetapkan hukum halal dan haram itu sesuai dengan kehendaknya sendiri. Innallaha yahkumu ma yurid minat takhlili wa ghairihi la i'tirada alaihi wala mu'aqqiba li hukmi. Jadi Allah menetapkan hukum halal dan selain halal itu sesuai dengan kehendaknya sendiri, dan tidak ada satupun orang yang mampu untuk menghalang-halanginya. Jadi tidak ada satupun orang yang mampu untuk menghalang-halanginya, karena menetapkan hukum haram dan halal itu adalah hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang lain tidak diperkenankan untuk menghalang-halangi hukum tersebut. Ya ayyuhalladzina amanu he eling-eling wong akeh amanu kang padha beriman sapa alladzina la tukhillu aja ngalalaken sapa sira kabeh aila tantahiku tegese aja padha ngerusak sapa sira kabeh, ngerusak sya'airallahi ing pira-pira syiari Allah, wala syahrul harama lan ojo melanggar ing kehormatane bulan haram, wanal hadiya lan ojo ngganggu ing binatang hadiyu, walal qalaida lan ojo ngganggu ing binatang kang dikalungi, wala aminal lan ojo ngganggu pira-pira wong kang mengunjungi baitul harami ing baitul haram, yabtahuna khale golek sapa alladzina amanu fadlan ing anugrahi Allah min fadlan ing anugrah min rabbihim kang saking pangerane alladzina amanu waridwanan lan ing keridane Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza khalaltum lan nalikane wis tahallul sapa sira kabeh fastadu mongko mburu sapa sira kabeh, wala yajrimannakum lan ojo ngelemaken temen ing sira kabeh apa syana'anu qaumin benci ing kaum ansaddukum krana yen to nyegah sapa kaum ing sira kabeh anil masjidil harami saking masjidil haram anta tadu ing yen to padha ngliwati wates sapa sira kabeh wa ta'awanu lan padha tulung menulunga sapa sira kabeh alal birri ing atase nglakoni kebagusan wa taqwa lan takwa, wala ta'awanu lan ojo
tolong menolong sapa sira kabeh alal ismi ing atase nglakoni dosa wal udwani lan ngliwati batas. Wattaqu lan padha wedya sapa sira kabeh Allah ing Allah. Innallaha sak temene Allah iku syadidul iqabi, zat kang abot siksaane. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tukhillu sya'airallah, jangan merusak, jangan melanggar syiar-syiar Allah. Jadi jangan melanggar syiar-syiar Allah. Wala syahrul harama, dan jangan melanggar kehormatan bulan haram. Walal hadiya, dan jangan mengganggu binatang hadiyu. Wal qalaida, dan binatang qalaid. Wala aminal baital harama, dan jangan mengganggu orang-orang yang bermaksud mengunjungi Baitul Haram. Yabtaghuna fadlan min rabbihim, dengan tujuan untuk mencari anugerah dari Tuhannya, waridwanan, dan keridhoannya. Wa idza halaltum fastadu, dan jika kamu semua sudah bertahallul dari ihram, fastadu, maka berburulah. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin an saddukum 'anil masjidil harami an ta'tadu, dan janganlah kebencianmu kepada suatu kaum karena mereka telah mencegah kamu dari Masjidil Haram, mendorong kamu untuk berbuat melampaui batas. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan saling tolong menolonglah kamu semua dalam kebaikan dan ketakwaan. Wala ta'awanu 'alal ismi, dan jangan saling tolong menolong dalam berbuat dosa dan melampaui batas. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha syadidul iqab, sesungguhnya Allah itu maha berat siksaannya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ayat menika jelasaken dumateng kita bahwa kita dilarang untuk melakukan beberapa hal. Yang pertama itu dilarang untuk merusak atau melanggar syiar-syiar Allah dalam masalah haji dan ihram. Apa syiar-syiar Allah dalam masalah haji dan umrah? Syiar-syiar Allah itu adalah tanda-tanda agama dan tanda-tanda ibadah yang sudah ditetapkan oleh Allah. Nah, dalam bab haji, tanda-tanda agama dan tanda-tanda ibadah yang ditetapkan oleh Allah itu adalah masalah amalan-amalan haji dan umrah. Berarti kita ketika melakukan haji dan umrah, maka harus mengetahui tata cara ibadah haji dan umrah, mengetahui ihram, tata caranya ihram itu seperti apa, tawaf seperti apa, dan sa'i itu seperti apa caranya. Itu harus diketahui oleh orang-orang yang haji maupun umrah, sehingga mereka tidak merusak amalan-amalan haji tersebut. Termasuk diantaranya adalah tawaf. Tawaf itu rukun haji dan rukun umrah. Nah, tawaf itu seperti sholat. Tawaf itu seperti sholat. Artinya apa? Harus suci, suci pakaian dari najis, kemudian suci badan dari najis juga, kemudian suci dari hadas baik besar atau kecil. Tempat yang digunakan untuk tawaf itu pun juga harus suci. Nah, dengan begitu maka orang yang tawaf itu harus suci semuanya, tidak boleh membawa najis. Nah, kebanyakan dari orang-orang yang tawaf, ketika sa'i, kalau sa'i tidak seperti sholat. Sa'i itu boleh membawa najis, tapi kalau tawaf tidak boleh. Nah, kebanyakan orang yang tawaf itu malah membawa sandal,
membawa sandal gitu. Jadi ketika saya umur itu saya amati gitu. Ternyata mereka membawa sandal, padahal sandalnya itu menurut saya ya najis. Nah, itu bagaimana kalau kita mengikuti pendapat yang mengatakan bahwa tawaf itu seperti sholat, berarti syaratnya harus suci baik dari najis maupun dari hadas, baik hadas besar maupun hadas kecil, berarti tawafnya nggak sah kalau kita mengikuti pendapat itu. Tapi apakah ada pendapat yang lain? Saya belum tahu gitu. Jadi saya belum tahu. Banyak sekali. Jadi orang yang tawaf tapi bawa sandal, gak dipakai sandalnya, tapi dibawa, ini kan sama saja. Dipakai atau dibawa, kalau ketika sholat kita membawa najis, membawa sandal, kira-kira sholat kita sah apa enggak? Kalau sandalnya najis ya, jelas itu tidak sah. Kalau sholat membawa sandal yang najis tidak sah, oh berarti ketika tawaf juga seperti itu. Jadi saya itu kehilangan sandal, kalau ditaruh memang hilang sandalnya. Tapi apakah kita eman dengan sandal kita terus kita bawa sementara tawaf kita menjadi tidak sah itu. Jadi tawaf kita menjadi tidak sah. Dan ini sing dados pemikiran kita ini kados mekaten. Jadi ternyata dalam pelaksanaan haji terutama masalah tawaf itu ternyata orang-orang banyak yang membawa sandal, dicangking sandalnya itu dilepokno tas itu terus dibawa pada waktu tawaf. Dan itu yang menjadi masalah gitu, yang menjadi masalah. Menikah ingkang saged kula sampaikan wonten injang menika mugi-mugi dipun sertai hidayahipun Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. La ilaha illa antal ahad as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi salata 'abdin qallat khilatuhu wa rasulullahi wasilatuhu wa anta laha ya ilahana. ولكل كرب عظيم ففرج عنا ما نحن ما فيه بالسر بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها عنا أبواب الشر والتعسير وتكون لنا بها وليا ونصيرا يا نعم المولى ويا نعم النصير. يا الله ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا جهلا إلا عزلته وعلمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين. يسر لنا أمورنا وحصل لنا مقاصدنا ونجحنا في نيل طلباتنا وحاجاتنا ونور قلوبنا وأصلح أعمالنا وأحسن أخلاقنا واختم بالصالحات أعمالنا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعمل لا يرفع ودعاء لا يسمع ولا يستجاب. اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزد لنا علما نافعا. اللهم إنا نسألك من خير ما
سألك منه عبدك ونبيك محمد ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.